Baiklah adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kali ini pecahannya itu beda-beda. Jadi ada pecahan biasa, ada pecahan dalam bentuk persen, kemudian ada pecahan desimal, ada pecahan campuran, pecahan bentuk desimal atau koma, ada persen, ada pecahan campuran, persen, desimal, campuran, desimal sama persen. Ini ada yang tanya, soalnya 35 7/8 dikurangi 12,5 ditambah 75% hasilnya berapa? Cuma sebelum saya bahas ini, saya bahaskan ada 3 soal yang saya buat. Ini yang dari mudah, kemudian agak sulit, kemudian yang soal yang diminta ini. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan pecahan yang modelnya beda-beda. Dan saran saya yang termudah, jadikan dia pecahan biasa. Jadi banyak caranya. Salah satunya misalkan semuanya jadikan persen atau semuanya jadikan pecahan desimal, boleh, baru dioperasikan atau baru ditambahkan atau dikurangkan. Tapi yang akan saya jelaskan adalah cara yang menurut saya termudah. Yang nomor 1, jadi semuanya akan saya rubah menjadi pecahan biasa 3/4. Saya tulis di sini 3/4, tetap 3/4, oke. Ditambah 60%. Nah, 60% itu sama dengan 60/100, karena pada dasarnya adalah persen itu per 100. Oke. Jadi persen itu sama dengan per 100. Dikurangi 0,88/10. Kalau di belakangnya angka ini ada di belakangnya koma ada 1 angka, berarti nolnya 1. Kalau misalkan 85 berarti pernya per 100. Misalkan gini, 0,85 berarti 85 pernya per 100. Karena di belakang koma ada 2 angka, berarti nolnya 2. Kalau 0,859 berarti 859 per 10. Karena di belakang koma ada 3 angka. 1,75 sama dengan 175 per 100, karena belakang koma ada 2 angka. 9,3 per 10, karena belakang koma cuma ada 1 angka. Kalau 1 angka nolnya 1, 10, 2 angka nolnya 2, 100, 3 angka nolnya 3, 1000. Kalau 4 angka ya 10.000, 5 angka 100.000, dan seterusnya. Oke, saya lanjutkan. Ini saya hapus. Nah, dari sini langsung kita jadikan KPK-nya boleh, kita sederhanakan boleh. Jadi misalkan 4, 100, 10. KPK dari 4, 100 sama 10 adalah 100. Karena 100 bisa dibagi 4, 100 bisa dibagi 100, 100 juga bisa dibagi 10, berarti KPK-nya adalah 100. Tapi saya mau ajarkan cara menyederhanakan juga. Jadi 3/4 tetap 3/4, sudah sederhana. Nah ini 60/100. 60/100 itu bisa saya sederhanakan dengan cara 100 ini bisa saya bagi 20, 60 juga bisa saya bagi 20. 60 saya bagi 20 itu sama dengan 3. 100 saya bagi 20 sama dengan 5. Jadi 60 saya bagi 20 itu hasilnya adalah 3, karena 3 kali 20 60. Kemudian yang 100 saya bagi juga dengan 20, hasilnya adalah 5, karena 20 kali 5 itu 100. Saya lanjutkan. Maksud saya begini, pecahan itu bisa disederhanakan, bisa juga dibesarkan. Maksudnya kalau disederhanakan berarti angkanya semakin kecil. Nah, caranya atas dibagi berapa, bawah juga dibagi berapa harus sama. 60 dibagi 20, 100 juga dibagi 20, karena dua-duanya bisa dibagi 20. Bagi 10 bisa, boleh. 60 bagi 10 itu 6. 100 bagi 10 juga menjadi 10. 6/10 boleh.
Kalau dibagi 2 lagi boleh, bagi 2 lagi bisa. Hasilnya 3, ini 5, 3 per 5 itu hasil akhirnya. Oke ya, sudah sederhana. Yang 8 sama 10, berapa 8 sama 10? Dua-duanya bisa saya bagi dengan 2, 8 bagi 2 itu 4, 10 bagi 2 itu 5. Baru saya cari KPK-nya. KPK dari 4 sama 5 adalah 20. Jadi semuanya berubah menjadi pernya 20. Begini. Semuanya jadi per 20. Karena KPK dari 4 sama 5 adalah 20. Kalau pengen jelas tentang KPK ada di video saya yang lain. Oke. 4 dikali berapa? 20 kali 5. 4 kali 5 20, berarti 3 juga kali 5 15. Karena 4 kali 5 20, 3 kali 5 15. 5 kali berapa? 20 kali 4. Nah, 5 kali 4 itu 20, berarti atas juga kali 4. 3 kali 4 12. Yang ini kali 4 juga, kali 4 dia 20, berarti atas juga kali 4 16. Tahu 20 bagi 5, 20 bagi 5 dapat 4, 4 kali 3 12, sama 20 bagi 5 dapat 4, 4 kali 4 16. Itu juga sama cara mikirnya. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, tinggal digabung. 15 ditambah 12 dikurangi 16. 15 tambah 12 itu 27, dikurangi 16 sama dengan 11 per 20. Ini adalah hasilnya. 11 per 20 itu soal nomor 1. Agak lama, agak panjang karena saya jelaskan detail. Oke ya, nomor 1 begitu. Kalau misalkan kurang jelas nanti ditanyakan lagi. Kalau kecepatan silakan di pause. Nomor 2 saya hapus untuk mengerjakan nomor 2. Nomor 2 1/4 per 5 saya tulis ulang, dikurangi 1,35 ditambah 45%. Kita rubah menjadi pecahan biasa. 1/4 per 5 itu kalau dirubah menjadi pecahan biasa, caranya adalah 1 kali 5 kemudian ditambahkan yang atas, 4 pernya per 5. 1 kali 5 tambah 4. Ini 1,35 berarti 135 per 100. Nah, karena di belakang koma ada 2 angka tadi sudah saya jelaskan. 2 angka berarti nolnya 2, 100. 45% itu berarti 45 per 100, karena persen itu per 100. 1 kali 5 5, 5 tambah 4 9, jadi ini 9 per 5. Nah ini 135 sama 100 itu misalkan ya, tidak saya sederhanakan boleh, saya sederhanakan boleh. Katakan saya tidak sama dengan cara yang pertama, disederhanakan, ini tidak saya sederhanakan. Saya biarkan 135 per 100. Ini juga saya biarkan 45 per 100. Saya biarkan. Ini yang saya rubah, KPK dari 100 sama 5. KPK-nya adalah 100, berarti saya rubah menjadi per 100. Nah, begini. 5 kali berapa 100? Kali 20, berarti atas juga kali 20. 9 kali 2 itu 18, berarti kalau 9 kali 20, 180. Nah, dikurangi aja. 180 dikurangi 135 itu 45. 45 tambah 45, 90. Jadi jawabannya adalah 90 per 100. Kalau disederhanakan menjadi 9 per 10. Bagi 10, bawah juga bagi 10. 90 bagi 10, 9. 100 bagi 10, 10. Ini kalau pecahan yang diminta adalah pecahan biasa. Kalau jadikan pecahan desimal berapa? 0,9. Itu yang nomor 2. Oke ya, saya harap ngerti. Kalau nggak ngerti nanti bisa ditanyakan lagi. Nomor 3. Saya tulis soalnya 23 per 8 ditambah 25% dikurangi 1,75 sama dengan 2 kali 8 ditambah 3 per 8. Jadi kalau merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa itu 2 dikalikan yang penyebut ditambahkan yang pembilang. Kemudian 25% itu 25 per 100. 1,75 berarti 175
karena di belakang koma ada 2 angka, berarti ini nolnya 2, berarti 100. 2 kali 8 16, 16 tambah 3 19 per 8 tambah 25 per 100 itu ya 25 per 100, tetap saya biarkan aja ini, saya operasikan nanti bareng-bareng aja. Nah, KPK dari 8 sama 100 itu 1000 atau 800 juga boleh. Jadi kalau misalkan 800, KPK nya 800, berarti pernya ini per 800. Ini saya tidak menyederhanakan, tapi langsung saya cari KPK nya. Hasilnya 400 bisa sih, 400 saja. KPK nya 400. Nah, ini juga boleh. 400 bagi 8, 40 bagi 8 itu 5. Kalau 400 dibagi 8 berarti 50. 50 kali 19, 19 kali 5, 9 kali 5 dia 45, nyimpan 4, 1 kali 5 5, 5 tambah 4 13. Saya ulang, 9 kali 5 45, tulis 5, nyimpan 4, 1 kali 5 5, 1 kali 5 5, 5 ditambah 4 9, maaf tadi salah. 9 kali 5 45, nyimpan 4, 1 kali 5 5 tambah 4 9, 95. 95 itu kalau kali 5, kalau kali 50 950, karena 400 dibagi 8 tadi 50. Kemudian 400 bagi 100 4, 4 kali 25 100. 400 bagi 100 4, 4 kali 175, 175 dikalikan 4, 20 nyimpen 2, 28 30 nyimpen 3, 4 tambah 3 7, 700. Nah, saya hapus untuk perkaliannya. Nah, hasilnya adalah 950 ditambah 100 dikurangi 700. 950 kurangi 700 aja itu 250 ya. 250 tambah 100 berarti 350 per 400. Kalau disederhanakan bagi 10 berarti tinggal 35 per 40. Sederhanakan lagi, bagi 5, 35 bagi 5 7, 40 bagi 5 8. Hasil akhirnya adalah 7 per 8. Itu kalau jadikan pecahan biasa. Oke, yang nomor 3 tadi ya. Nah, nomor 3 sudah. Yang terakhir yang ditanyakan ini yang nomor 4. Saya tulis 35 7 per 8 dikurangi 12,5 ditambah 75%. Nah, gini. 35 berarti 35 dikali 8 ditambah 7, kita merubah menjadi pecahan biasa, pernya per 8, kurangi ini 125 per belakang koma ada satu angka berarti nolnya 1, berarti 10. 75% itu berarti per 100 itu persen. 35 kali 8, 35 kali 8, 5 kali 8 40, menyimpan 4, 3 kali 8 24, 28 tambah 3 kali 8 itu 24 tambah 4 28, 280 ditambah 7, 287 per 8 kurangi 125 per 10 ditambah 75 per 100. Nah, sama kayak tadi, kita jadikan KPK nya menjadi 400 karena 400 bisa bagi 8, 400 bisa bagi 10, 400 juga bisa bagi 100. Atau kalau mau dijadikan cara yang nomor 1 tadi disederhanakan juga boleh. Kalau misalkan saya sederhanakan ya, biar ada cara yang lain lagi. 287 per 8
Saya sederhanakan ini, saya bagi 5, bawah juga saya bagi 5. 10 bagi 5 itu 2, yang atas 125 bagi 5 itu 25, karena 25 kali 5 itu 125. Yang ini saya bagi 25, 75 saya bagi 25 itu 3, 100 saya bagi 25 4. Nah ini. Kemudian KPK nya dari 8, 2 sama 4 adalah 8, jadi semuanya saya jadikan per 8. Nah begini, semuanya jadi per 8. Yang ini tetap 287. Yang ini 8 bagi 2 itu 4. 4 kali 25 100. Oke. 8 bagi 4 itu 2. 2 kali 3 6. Atau juga sama yang tadi, kayak yang awal tadi. 2 kali berapa? 8. Oh kali 4, berarti yang atas juga kali 4. 25 kali 4 100. 4 kali berapa menjadi 8? Oh kali 2 4. Sama dengan 8, berarti yang atas juga kali 2. 3 kali 2 6. Sudah, tinggal dioperasikan, berarti sudah per 8. Saya gabung aja. 287 dikurangi 100 berarti tinggal 187. 187 ditambah 6, 187 ditambah 6, berarti ini 13 simpen 1, 9. 193 per 8. Nah kalau dirubah menjadi pecahan campuran bagaimana? Dibagi aja, 193 bagi 8. Ini saya hapus. 193 dibagi 8. 19 bagi 8 itu dapat 2, 16. 9 kurangi 6 itu 3, 33. Dapat 2. 2 kali 8 3. 3 kali 8 24. Dikurangi dapat 9. Oh masih 32 bisa ya. Maaf, bukan dapat 3 tapi dapat 4. 4 itu 32, sisanya 1. Berarti dapat 24, sisanya 1 per 8. Ini sisa. 33 kurangi 32 itu 1, sisanya ini taruh di sini, pernya per 8. 1 per 8. 24, 1 per 8. Lebih detail ada di video saya yang lain, cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Itu tadi menjawab soal yang ditanyakan tentang operasi pecahan yang bermacam-macam. Ada yang pecahan campuran, ada pecahan desimal, sama ada pecahan dalam bentuk persen. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.